Halo, selamat sore. Halo Pak, selamat sore. Sore. Ikut Pak. Ya. Banter pura ya audio nih. Ya, Kedengeran enggak? banter. Dengar. Oke. Mas Bagus sudah datang. Nah, sambil menunggu yang lain, Pak, saya WA teman-teman. ya. Gimana Mas Bagus? Saya WA dulu teman-teman biar masuk. Oh ya. Lagi nunggu Pak. Sudah masuk. Ya, berempat. Pak Rejan di mana ini? Di rumah. Di rumah. Nggak masuk Pak. Masuk ya. Kemarin Gimana? kemarin kayak ketemu Pak Rejan di musola. Ya. Ervin ada masuk. Ya. Ini kurang siapa ini? Kurang Ervina, Pak. Arvina udah datang. Udah. Sopo wi? Ini Mbak Arvina ya. Kurang sopo? Bowo sama? Mas Haji Bowo sama Agung. Ya, Bowo sama Agung. Tahu kalau hari ini ada perkuliahan daring? Tahu Pak. Oke. Tahu, Pak. Ya. Udah. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang socio entrepreneur. Ada yang sudah mencoba membuka-buka nggak materi sebelumnya? Socio entrepreneur itu apa? Apa Pak? Socio entrepreneur itu apa? Ada yang berani jawab? Apa bedanya dengan entrepreneur dengan social entrepreneur atau socio entrepreneur? Dan mengapa kalian diberi mata kuliah socio entrepreneur seperti ini kira-kira? Ada yang sudah baca? Aduh. Social entrepreneur itu menurut saya adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan bisnis atau inovatif
dan tekad untuk maju ke depan. Nah, bedanya dengan entrepreneur? Entrepreneur. Apa bedanya? Ada yang bisa bantu? Mbak Arvina mungkin apa, Mbak? Bentar, Pak. Bedanya entrepreneur dan socio-entrepreneur. Orang diwaca tadi ini, lagi dibuka-buka. Ya Allah. Lupa, Pak. Lagi seminggu lagi. Ya ora kuwi. Intinya tentang kemauan untuk maju ke depan apa ya? Lupa. Nah, bedanya karena entrepreneur apa? Antara social entrepreneur dengan entrepreneur saja, itu bedanya ada di mana? Orang yang melakukan aktivitas usaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru untuk menentukan produksi baru dan menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, Pak. Itu wirausaha. Kalau ada sosial, ingat saya gitu, Pak. kalau ada sosio entrepreneur, masa wirausaha seperti itu? Sosial. Nah, kan ini mata kuliah ini kan sosio entrepreneur sih. Social entrepreneur itu adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Maju ke depan. Tadi bagus jawabannya ya gue mau. Bedanya dengan wirausaha biasa apa? Bedanya dengan entrepreneur apa? Sosio entrepreneur dan entrepreneur itu bedanya ada di mana? Menang ya arahnya. Apa? Tentang kalau yang social entrepreneur itu berusaha yang memahami keadaan sosial. Terus? Misalnya di masyarakat itu lagi boomingnya itu produk apa, yang dicari paling banyak itu produk apa, diproduksi itu dulu. Gitu. Terus kalau yang harapan masa depannya lebih baik itu gimana kaitannya sama itu? Mengurangi hal yang terjadi kerugian gitu Pak, mengurangi adanya kerugian. Berarti hanya berbicara masalah profit, keuntungan gitu aja. Selain keuntungan belum ada. Kayak Mas Bowo baru bangun ini. Baik ya, saya akan share sesuatu ke kalian. Tentunya gambar sih. Tentunya gambar. Bahasa Inggris sih, Cah. Engko kuat apa ora? Kuat apa ora ini bahasa Inggris ya? Ya. Social entrepreneur, mindset, karakteristik, and competencies. Di sini saya membagikan salah satu pokok bahasan yang ada di dalam social entrepreneur ya. Harapan saya Anda bisa melihat ini. Nah ini. Apakah yang dimaksud dengan memahami pola pikir wirausaha? What is mindset? Mindset is specific state of mind. Mindset is defined as established of attitude, behavior had by someone in the case and the entrepreneur. Jadi
Ini sebuah sikap yang menjadi sebuah kebiasaan yang dikembangkan oleh entrepreneur atau wirausaha, gitu ya. Kelihatan yang saya share ini apa aja? Sudah bahasa Indonesia atau masih bahasa Inggris ini? Sudah bahasa Indonesia apa masih bahasa Inggris yang saya share ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa? Iya. Apa yang membedakan pengusaha lain seperti manajer atau CEO? Nah, ini konsep pola berpikir wirausaha yang menggambarkan bagaimana pengusaha atau komersial berpikir dan bertindak dibandingkan dengan manajer dan non-pengusaha lainnya. Terus apa yang dimaksud dengan pola pikir kewirausahaan? Tadi kan pola pikir aja, nih sekarang pola pikir kewirausahaan atau mindset entrepreneur. Nah, mindset entrepreneur. Nah, ini pola pikir atau keadaan pikir khusus yang mengarahkan seseorang untuk menemukan dan mengeksploitasi peluang yang mengarah pada penciptaan usaha baru atau cara baru dalam melakukan sesuatu. Orang dengan pola pikir kewirausahaan seringkali tertarik pada peluang, inovasi, dan penciptaan nilai baru. Jadi belum tentu sesuatu yang dibuat oleh pengusaha atau wirausaha itu sesuatu yang baru. Kadang dia hanya memoles ulang atau penciptaan ulang. Jadi ada 3 hal yang selalu dipikir oleh wirausaha. Yang pertama, peluang, inovasi, sama penciptaan nilai baru. Bukan alat baru ya, tetapi nilai baru. Contoh sederhana, pisang itu kalau kita beli atau kita ambil, dijual paling ya 1 cengkeh, katakanlah 10.000, 20.000. Tapi kalau pisang 1 cengkeh dibuat pisang goreng, dijual 2003, tentu nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar bernilai 1 cengkeh 12.000. Pola pikir ini adalah cara melihat dunia dan hal di sekitar kita. Dalam kewirausahaan, pola pikir adalah cara melihat peluang dan bagaimana bisnis harus atau tidak boleh dilakukan. Menurut McGrath dan Macmillan mendefinisikan bahwa pola pikir kewirausahaan sebagai cara berpikir tentang bisnis yang menangkap manfaat dari ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya yang seperti apa? Banyak hal. Baik, selanjutnya sebelum saya jalan ke slide berikutnya, ya, yang bagian ini ya tadi ya. Nah, entrepreneurship meant as a way of thinking about business and captures the benefit of uncertainty. Jadi orang yang bisa menangkap peluang itu salah satu bentuk dari orang yang memiliki kemampuan entrepreneur. Lalu social entrepreneur, Pak. Social entrepreneur itu dia tidak berpikir fokus hanya pada keuntungan, tetapi bagaimana mengubah masyarakat sekitarnya. Pola pikir masyarakat sekitarnya yang awalnya monoton atau katakanlah tidak berkembang menjadi sesuatu hal yang berkembang. Dan dia tidak selalu mengutamakan pada yang namanya profit atau keuntungan, tetapi lebih berpikir mendalam pada perubahan keadaan. Nah, nah ini. Saya mau tanya, kalian sudah semester berapa ini tadi? Ada yang semester 5, ada yang semester 3, betul? Nah, semester 5 dan 6. 7, 6 gak anak. Oh, 5. 5, Pak. Dan 7. Baik ya, saya mau menyampaikan beberapa hal ini ya. Ini sebuah cerita. Bayangkan Anda adalah mahasiswa di universitas negeri, misalkan di negeri ya, jam 8 pagi Anda mulai dengan kuliah. Setiap pagi, hampir setiap pagi, Anda itu selalu lapar. Dan sering bolos keluar untuk membeli makanan kecil dari pedagang. Yang kiosnya berada tepat di luar ruang kuliah Anda. Setiap Anda menyelam keluar, perasaan Anda akan terlayani selama 5 menit. Namun, karena mahasiswa lain juga seperti itu, kira-kira ada sebuah peluang yang bisa Anda buat enggak? Kira-kira dari kondisi itu ada sebuah peluang yang bisa Anda buat enggak? Peluang apa kira-kira yang bisa Anda buat? Halo, gimana ngeruangnya cerita Pak? Mendengarkan, Pak. Dengar, Pak. Nah, iya. Kamu tuh misalkan kuliah di universitas negeri. Setiap jam 8 pagi kamu pasti kuliah.
Nah, tapi benua yang kuliah peteng cuan. Ada orang yang jualan di luar kelas kamu. Nah, kira-kira kalau Anda membutuhkan waktu 5 menit untuk belanja, dan saya yakin teman-teman Anda juga akan melakukan hal yang sama, kira-kira peluang apa yang bisa muncul? Berjualan makanan. Berjualan. Berjualan makanan. Iya, memang itu bisa terjadi. Atau paling tidak begini, aku harap metu, siapa sing titip? Nah, gitu. Titip. Ada peluang bisnis nggak di situ? Ada. Apa? Ada, Pak. Apa peluang bisnisnya, Gus? Ongkir, Pak. Cari untung, Pak. Ya, memang. Ya. Jadi selain itu, jadi ada 3 hal tadi kalau nggak salah di dalam berwirausaha yang bisa kita ambil, ada 3 hal. Ada 3 kondisi yang selalu dilihat sebagai orang yang memiliki jiwa wirausaha. Apa? Mencari kesempatan. Bagaimana? Apa? Bagaimana usaha itu diinovasi. Terus kemudian bagaimana membuat nilai baru dari inovasi tersebut. Gitu loh. Mendengarkan apa tidak ini? Mendengarkan, Pak. Bisa diulang, Pak, Mas, saya tulis. Ini, Mas. Bisa diulang kembali, saya tulis. Lah ya ini loh. Ini loh, lihatan. Mencari kesempatan. Bagaimana? Apa? Yang kedua apa? Inovasi. Inovasi. Yang ketiga? Nilai baru. Nah, menciptakan nilai baru. Seperti itu. Selanjutnya. Saya sampaikan di slide sebelumnya ditunjukkan bahwasanya McGrath dan Macmillan mendefinisikan bahwasanya jiwa entrepreneur atau pola pikir kewirausahaan bagaimana berpikir bagaimana cara tentang berbisnis yang menangkap manfaat dari ketidakpastian. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak pasti di dalamnya ada peluang untuk mencapai manfaat. Contoh sederhana pada waktu terjadinya virus corona, apa yang bisa kalian ambil? Harga masker. Masker. Masker awalnya hanya sekitar 30-an sampai 300-an ribu, bahkan 600-an ribu sampai 800-an ribu. Nah ini, jadi kondisi ketidakpastian pasti ada yang mengambil keuntungan. Nah itu penting sekali. Perlu dipahami bahwasanya jiwa entrepreneur pasti muncul ketika sudah kepepet. Nah itu. Pola pikir kewirausahaan berkembang ketika 5 karakteristik berikut berkembang. Yang pertama, ya, 5 ini. Passionate pursuit of opportunities. Apa artinya? Apa artinya, Cah? Nah, mengejar peluang dengan penuh semangat. Yang nomor 2 apa? Pursuit of opportunities with discipline. Apa? Mengejar kedisiplinan waktu, Pak. Mengejar peluang dengan disiplin atau dengan ilmu. Nah, disiplin di sini bisa diartikan dengan ilmu. Yang ketiga, kejar peluang hanya yang terbaik. Yang jelek ya jangan dikejar. Yang keempat, fokus pada penentuan sikap yang adaptif, yang dapat menyesuaikan keadaan. Nah, fokus on adaptive execution. Jadi, misalkan ya gini, sudah tahu membandingkan harga ponsel A dengan ponsel B, bekas semua, tetapi keuntungannya sudah kamu lihat satu sama lain. Nah, kemudian suatu saat
muncul sebuah info bahwasanya salah satu dari ponsel tersebut ada yang bocor atau hasil curian. Anda harus bisa mengubah. Kenapa? Kalau curian suatu saat pasti akan terdeteksi, ya kita pasti kena, nanti dianggap sebagai penada. Hal yang lainnya, adaptif. Apa ini maksudnya adaptif? Ya bisa memahami atau berubah menyesuaikan dengan kondisi. Jangan hanya mengejar untung saja. Itu. Engagement, ini, with the energies of everyone. Apa itu artinya? Fokus, ya. Ini kalau menurut saya artinya fokus pada keterkaitan dengan satu sama lain. Jadi dalam berwirausaha itu juga harus ada akhlaknya. Apa? Ya tidak semuanya semata-mata mengejar untung, tetapi bagaimana membangun atau membentuk komunikasi yang baik atau rekan bisnis dengan sesama yang lain, membangun kepercayaan satu sama lain. Social entrepreneur itu hampir sama seperti ini. An entrepreneur mindset has also following the ability to adapt one thinking process to a changing context and task demand. Ini. Jadi pola pikir entrepreneur juga disebut dengan kemampuan untuk mengadaptasi satu proses pemikiran untuk mengubah konteks dan kebutuhan. Penting ini. Ya, jadi kemampuan untuk menyelesaikan proses berpikir seseorang di konteks yang berubah dan tuntutan kebutuhan tadi harus sama. Yang kedua, bahwasanya kedua-duanya individualis dan kolektif fenomena, fenomena bersama. Jadi selalu mengikuti antara kebutuhan individualistik dan fenomena bersama, pasti diperhatikan di situ. Ada dua jenis pola pikir yang diidentifikasikan. Yang pertama adalah fixed mindset, refers to view one of talents and abilities comparison to set of traits. You born with them and there is nothing you can do about it. Jadi suatu kejadian di mana itu sudah jelas seperti itu. Berpola pikir tetap, ya mengacu pandangan bahwa bakat dan kemampuan seseorang terdiri dari serangkaian sifat. Nah, di mana Anda ya dari lahir ada di situ, jadi nggak bisa dirubah. Jadi pola pikir tetap ini berat. Nah, pola pikir tetapnya itu seorang yang suka berdebat, ya sudah, di mana-mana dia pasti akan ingin berdebat. Ada orang jualnya udah jujur dan baik-baik pun tetap didebat. Barangnya bagus pun tetap didebat. Kenapa? Dengan bagus menjatuhkan dapat nilai murah, itu pasti. Menghadapi seperti ini Anda harus siap-siap, gitu. Yang kedua, pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang itu ini growth mindset. Refers to view that one abilities can be developed through effort, dedication, and hard work. Beranggapan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, dedikasi, dan kerja keras. Yang dapat diartikan bahwa Anda dapat mengembangkan talent Anda dan mengadaptasi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan Anda. A growth mindset help people believe that they can change their environment. Nah, ini yang penting dibedakan dalam social entrepreneur, bahwasanya pemikiran berkembang membantu seseorang untuk percaya bahwasanya mereka dapat mengubah lingkungan dan meningkatkan kemampuan mereka dengan beraksi. Nah, salah satu contohnya adalah dengan membeli masker yang mulai dijual harganya akan naik, dibeli semua, kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini tindakan heroik kalau seperti ini. Terus ada lagi yang juga yang lainnya, daripada nanti suatu barang dimonopoli oleh seseorang sehingga masyarakat tidak dapat mengakses, maka monopolinya dibeli sehingga masyarakat nanti bisa mengakses. Seperti itu. Ya. Nah, saya mau. Nah, di sini Ireland and colleagues define the entrepreneurial mindset as a growth-oriented perspective through
which individual promote flexibility, creativity, continuous innovation, and renewal. Ini apa artinya kalau Anda tahu? Bersama dengan kolega, Erlen dan kolega, ini orang-orang di sekitar kita dapat definisikan sebagai entrepreneur mindset yang berkembang dan berorientasi perspektif melalui individu yang memiliki fleksibilitas, kreativitas, inovasi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan nilainya. Ini berarti bahwa ini dapat diartikan bahwasanya pola pikir entrepreneur dapat berkembang dan itu not necessarily in innate faculty, but then ini saya. Dan belum tentu bahwasanya ini belum tentu berkaitan dengan latar belakang seseorang. Artinya pendidikannya seperti apa belum tentu itu mempengaruhi dia bisa atau tidak. Tapi dengan Anda mengikuti apa yang ada di situ dalam proses kembangnya di mana fleksibilitas dan kreativitas serta inovasi yang berkelanjutan sama meningkatkan nilai lebih dari suatu hal ini tetap Anda berbuat, maka Anda bisa mengembangkan pola pikir kreativitas Anda. Nah, ini 4 kunci elemen dari pola pikir entrepreneur. Yang pertama adalah entrepreneur talk, yang kedua adalah entrepreneur choice, yang ketiga adalah entrepreneur action, dan entrepreneur outcomes. Entrepreneur talks adalah cara berpikir yang menuntun Anda untuk menemukan kesempatan berwirausaha baru. Discovery of new entrepreneurial opportunities. Entrepreneur talk itu berasal dari proses kognitif yang membawa Anda kreasi kesempatan berwirausaha. Fokus pada bagaimana wirausaha itu berjalan, fokus bagaimana mengubah wirausaha, situasi wirausaha menjadi kesempatan yang bisa digunakan. Contoh sederhana, misalkan Anda mengetahui bahwasanya di gudang orang tua ada satu sepeda yang mungkin sekarang kalau dijual harganya tinggi, tetapi sepeda itu kondisinya tidak baik. Maka untuk mengubahnya, itu ya, kita bisa mengubah situasinya menjadi visible opportunities. Apa? Ya didandani. Bagaimana mendandaninya dipilih pada opsi yang paling tepat, dengan biaya yang murah, sudah menjadi sepeda yang bagus. Kemudian dijual. Gitu ya, jadi jiwa entrepreneurship harus ada. Tapi sekali-kali jangan sampai loh ya, Anda mengubah cara pikir entrepreneurnya yang salah, hati-hati. Yang kedua adalah entrepreneur choice. Nah, berdampak pada bagaimana jiwa wirausaha harus memutuskan kesempatan mana yang akan dikejar dan mana yang Anda harus tunda. The ability to pursue the right opportunities. Kemampuan untuk mengejar kesempatan yang benar adalah salah satu karakteristik dari efektivitas entrepreneur. Jadi orang yang punya tahu bahwasanya oh ini dikejar, ini tidak. Nah, bagaimana menentukan sikap ini dikejar atau tidak? Itu salah satu bentuk dari entrepreneur choice itu tadi. Entrepreneur choice decides which opportunities to pursue, which one of the disregard. Itu memutuskan mana yang akan dikejar dan mana yang harus ditunda. Kemampuan untuk mengejar kesempatan merupakan salah satu karakteristik utama dari keefektifan jiwa entrepreneur. Nah, Anda harus bisa sehingga peluang yang tak kejar, mana yang sebenarnya peluang yang baik, Anda harus bisa menentukan itu. Nah, kalau tidak, oh ya rugi sendiri nantinya. Yang ketiga adalah aksi wirausaha, entrepreneur action. Mengambil tindakan untuk menentukan pembuatan venture and add economic or social value yang akan meningkatkan secara ekonomi atau nilai sosialnya tanpa aksi. Ide entrepreneur hanya sebagai mimpi saja. Kalau beraksi, mimpi akan menjadi tangible product atau service, produk atau service yang bisa diwujudkan yang akan menyebabkan, nah ini nilai sosial
Apa peningkatan nilai ekonomi atau peningkatan nilai sosial. Ya. Jadi yang poin 3 ini penting ya, karena ada di 4 ada entrepreneurial talk, ada entrepreneurial choice, ada entrepreneurial action, ada entrepreneur action. Yang terakhir ada entrepreneur outcome. Nah, ini act atau ini entrepreneur action yang pertama act on opportunities, ya kejarlah opportunity tersebut. Entrepreneurship is about execution. Jadi wirausaha itu adalah tentang bagaimana Anda menindaklanjuti dari mimpi yang Anda buat. Saya ingin menjadi seorang, misalkan ya, penulis, ya rata nulis ya hanya mimpi saja. Saya ingin menjadi seorang penjual juragan bakpao misalkan, ya Anda harus bisa membuat bakpao dan menjualnya. Berawal dari yang sederhana sampai kemudian jadi usaha Anda sendiri yang punya banyak karyawan, berawal dari itu. Yang berikutnya adalah entrepreneur outcome. Nah ini bisa termasuk beberapa macam kesuksesan new ventures. Nah ini new ventures adalah usaha baru Anda secara ekonomi atau yang menambah nilai secara ekonomi atau secara sosial, atau memberikan kontribusi secara ekonomi pertumbuhan ekonomi. Nah, outcome-nya mana? Jadi Anda kalau membuat sebuah wirausaha itu harus punya outcome. Outcome-nya bisa secara sosial itu meningkatkan status derajat atau membantu orang banyak. Secara ekonomi Anda memiliki penghasilan tambahan yang lebih banyak. Gitu loh. Entrepreneurial outcome, new venture should create social or economic value. Jadi sebuah usaha baru itu harus memiliki nilai tambah baik itu secara ekonomi atau sosial. Jelas nih biaya. Misalkan ini paling sederhana. Anda punya banyak teman yang suka ngobrol di tempat Anda, datang ke tempat Anda. Setiap saat mereka datang, Anda biasanya menyediakan minuman, makanan secara gratis. Semakin banyak mereka datang tanpa undang-undang, semakin banyak pula Anda harus sering membuat suguhan. Nah, bagaimana kalau itu ditangkap sebagai sebuah peluang? Yang kering. Membuat akhirnya. Nah, keempat elemen ini, elemen of mindset of commercial entrepreneurs also applicable to social entrepreneur. Nah, ini. Jadi keempat hal ini juga bisa dapat digunakan dalam social entrepreneur. For the social entrepreneur, social problem that needs solution or opportunities. Nah ini, untuk social entrepreneur, masalah sosial itu biasanya ya ini salah satu targetnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Nah, tadi saya bertanya berulang kali, apa bedanya entrepreneur sama social entrepreneur? Kalau entrepreneur dia berkaitan erat dengan bagaimana membuat profit baru. Tapi kalau social entrepreneur bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan sosial sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomis. Jadi bedanya di situ. Kalau entrepreneur bagaimana meningkatkan nilai ekonominya, kalau social entrepreneur bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul di sekitarnya sehingga mengakibatkan meningkatnya nilai ekonomi. Contoh sederhana ya, ibu-ibu PKK bikin toga. Apa ngerti toga? Tanaman obat keluarga. Nah, ketika tanaman obat keluarga ini berkembang cukup banyak, maka dibuatlah jamu. Jamu ternyata selain dikonsumsi sendiri juga bisa dijual. Mana yang harus dikejar setelah itu? Toganya dirawat dengan baik atau membuat jamunya yang diperbanyak? Ada yang bisa jawab? Hah? Jamu diperbanyak. Gimana, Gus? Banyak. Jamunya, Pak, nanti dijual. Tanamannya atau produksi jamunya yang diperbanyak? Produksi jamunya, Pak. Terus Kedua-duanya. Ya tidak bisa gitu. Ada beda antara entrepreneur sama social entrepreneur. Ayo. Supaya keluarga sehat, maka tanamannya diperbanyak. Agar apa? Nah, usaha untuk menyehatkan keluarga dengan efek samping jualan jamu sebagai tambahan. Jadi nilai outcome-nya ada. Seperti itu. Paham ya? Sapa sing dong nih kene? Sing urung dong sapa?
Ya, jadi di sini saya berharap bisa memahami bahwasannya 4 sikap tadi, di mana di dalamnya ada entrepreneurial thought atau apa ya, pola pikir entrepreneurs, kemudian entrepreneurial choice, memilih itu, terus kemudian entrepreneurial action, ya aksi atau bertindak, yang terakhir adalah entrepreneurial outcome. Entrepreneurial outcome adalah hasil sampingnya yang harus Anda perhatikan. Beda antara entrepreneur dengan social entrepreneur adalah kesempatannya dan bagaimana dia bisa mengubah atau mengambil peluang yang ada di dalamnya. Itu. Selanjutnya, who is social entrepreneur? Nah, pertemuan minggu kemarin saya mengajukan pertanyaan atau meminta di dalam apa ya kalau nggak salah apa wih? Di dalam diskusi kalau nggak salah saya meminta ada yang mengajukan pertanyaan siapa sajakah yang termasuk social entrepreneur atau philanthropist entertainer yang bisa kita angkat sebagai seseorang yang bisa memberikan tambahan. Orang yang jawab meneng ya tak dulane. Saya nulis wong loro tok. Merli sama Bagus, yang lainnya tidak ada yang nulis. Nah, ini. A simple answer to this question is that social entrepreneur focus on solving social problem. Social entrepreneur adalah orang-orang yang berfokus pada penyelesaian permasalahan sosial. Social entrepreneur plays the role that change action in social sector. Nah, ini. Seorang social entrepreneur berperan mengatur change agen perubahan di sektor sosial melalui yang pertama adapting a mission to create and sustain social value, mengadaptasi sebuah misi untuk membuat ketahanan nilai sosial, not just private value, jadi tidak hanya nilai-nilai pribadi tetapi juga masyarakat sekitar. Yang kedua, mengenali relentlessly pursue new opportunity to serve the mission. Mengenali dan relentlessly apa? Ada yang hafal apa enggak? Hei, ada yang hafal enggak? Aduh, are-are paham lagi. Nah, Pak. Hah? Yes, pokoknya mengenali dan mengejar kesempatan-kesempatan yang gampang hilang untuk sebuah kesempatan yang dapat mendukung misi sosial kita. Ngerti ada kesempatan, kira tarik, kejar, ya seperti itu. Engaging in a process of continuous adaptation and learning. Apa? Merasa terikat dan berperan di dalam proses keberlangsungan inovasi, adaptasi, dan pembelajarannya. Itu. Terus, yang berikutnya, acting boldly without being limited by current resource. Nah ini, acting boldly ini apa ya? Artinya dia harus mendarah daging tanpa terbatasi oleh keterbatasan sumber dana. Yes, pokoknya all out intinya di situ. Yang berikutnya adalah exhibiting high standard accountability to the consequences serve and the outcome create. Ini yang terakhir ini yang perlu dijelaskan. Apa? Memamerkan atau menunjukkan akuntabilitas keberhasilannya kepada masyarakat yang melayani mereka dan hasil yang diciptakan. Sebenarnya anggap pengen jadi anggota dewan, jadi kudu bisa memahami social entrepreneur ini. Karena apa? Hasil-hasilnya kemudian bisa Anda pamerkan, Anda tunjukkan, sehingga apa? Orang kemudian percaya kepada Anda. Oh iya, anjan masih kayak ahli niki. Nah, itu penting sekali. Ya. Social entrepreneur cenderung untuk menunjukkan beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama passion, punya sikap. Yang kedua vision of change, punya jiwa perubahan. Yang ketiga apa? Ethical fiber itu apa? Apa ethical fiber itu? Nah,
Baik, ini kita waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Setelah ini saya akan buka lagi, buka di